Pernah nggak sih kalian nanya sesuatu ke AI, terus hasilnya gitu deh, mengecewakan? Kalian nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau saya bilang masalahnya itu bukan di AI-nya, tapi di cara kita nanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia mengubah perintah yang ngambang jadi hasil yang luar biasa presisi. Yuk kita mulai. Nah, ini nih yang sering banget kejadian kan. Kita minta, buatkan post LinkedIn. AI-nya malah ngasih kita definisi LinkedIn itu apa. Rasanya kayak minta koki masakin makan malam, tapi dia malah ngasih kuliah tentang sejarah rempah-rempah. Sama sekali nggak ngebantu kan? Pertanyaan yang wajar banget sih. Gampang banget ya buat nyalahin teknologinya. AI-nya nih yang kurang pinter. Tapi, gimana kalau kuncinya itu bukan di kecerdasan si AI, tapi justru di seberapa jelas instruksi yang kita kasih? Ternyata, disitulah letak perbedaannya. Dan inilah solusinya. Ternyata ada sebuah formula, sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus buat menjembatani ide di kepala kita dengan hasil yang brilian di layar. Anggap aja ini cara kita berbicara dengan AI, pakai bahasa yang benar-benar dia pahami. Kenali nih, kerangka arti CFE. Ini adalah 6 elemen kunci buat bikin prompt yang sempurna. Anggap aja ini resep rahasia kalian. Tanpa resep ini, AI cuma bisa nebak-nebak, dan ya hasilnya jadi untung-untungan. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu setiap elemen ini. Kita bakal lihat gimana tiap bagian ini saling melengkapi buat ngebangun sebuah instruksi yang super presisi. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Elemen pertama, role atau peran. Wah, ini bener-bener ngubah segalanya. Dengan ini, kalian bukan lagi ngobrol sama mesin tanpa identitas, tapi kalian lagi ngasih arahan ke seorang ahli. Dengan menetapkan peran, kalian itu nentuin nada bicaranya, keahliannya, dan sudut pandang yang kalian butuhin. Ini fondasinya. Coba deh, lihat perbedaannya di layar. Perintah bantu saya itu hasilnya ya generik banget. Tapi begitu kita kasih peran spesifik, kamu adalah seorang UX researcher senior, AI langsung tahu harus pakai topi yang mana. Hasilnya jauh lebih tajam dan relevan. Oke, setelah AI-nya tahu dia jadi siapa, sekarang saatnya kasih tahu dia harus ngapain. Inilah yang disebut task atau tugas. Penting banget buat pakai kata kerja perintah yang kuat dan spesifik. Misalnya, analisis, buatkan, atau bandingkan. Jangan sampai ada ruang buat keraguan. Tulis sesuatu tentang AI itu ibarat perintah yang tersesat di hutan. Tapi, tulis analisis 500 kata tentang itu adalah perintah yang punya tujuan yang jelas banget. Makin spesifik tugasnya, makin lurus jalan si AI buat ngasih hasil yang kalian mau. Kuncinya itu satu, spesifisitas. Lanjut, ada konteks. Ingat ya, AI itu bukan dukun. Dia nggak bisa baca pikiran kalian. Dia nggak tahu apa tujuan bisnis kalian atau siapa target audiens kalian. Jadi kita harus kasih informasi latar belakang ini supaya hasilnya nggak cuma benar, tapi juga relevan dan strategis. Lihat deh, contoh ini. Tanpa konteks sama sekali, hasilnya pasti generik. Tapi, coba deh tambahin satu baris aja. Audiensnya adalah manajer HR. Dan AI bakal langsung menyesuaikan bahasa, contoh, dan sudut pandangnya. Nah, itulah kekuatan dari konteks. Berikutnya, format. Jangan biarin AI yang mutusin gimana cara nampilin informasinya. Kalian yang pegang kendali penuh. Kalian mau hasilnya dalam bentuk tabel, poin-poin, atau bahkan kode JSON? Kasih tahu aja secara spesifik. Perintah kayak kasih list aja, itu bisa menghasilkan output yang berantakan dan gak terstruktur. Coba bandingin sama instruksi yang presisi, kayak buatkan tabel dengan kolom, fitur, pro, dan kontra. Ini tuh kayak ngasih AI cetak biru yang jelas banget buat dia ikuti. Sekarang, elemen yang sering banget dilupain, padahal powerful banget, constraint atau batasan. Memberitahu AI apa yang tidak boleh dilakukan, itu sama pentingnya dengan memberitahu apa yang harus dilakukan. Ini seperti kita masang pagar pembatas buat ngejaga hasilnya tetap di jalur yang kita mau. Permintaan kayak, buat yang bagus ya, itu sama sekali nggak ada artinya buat AI. Coba bandingin dengan batasan yang tegas. Jangan lebih dari 150 kata. Aturan negatif yang spesifik kayak gini jauh lebih ampuh daripada harapan positif yang ambigu. Dan yang terakhir, contoh. Kalau kalian mau mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya subjektif, kayak nada atau gaya penulisan, cara terbaik adalah dengan nunjukin langsung. Satu contoh yang konkret itu jauh lebih efektif daripada 10 deskripsi abstrak. Intinya, tunjukkan, jangan cuma jelaskan. Tanpa contoh, AI bakal bingung nebak-nebak nada bicara yang kita mau.
Tapi cukup kasih satu aja contoh kalimat, AI langsung ngeh sama gaya yang kalian inginkan, berbasis data, lugas, dan percaya diri. Ini jalan pintas paling cepat menuju hasil yang tepat. Jadi, aturan mainnya gimana? Kalian gak harus selalu pakai ke-6 elemen ini kok. Tapi, usahakan pakai minimal 4 elemen buat hasil yang bagus. Dan ingat, 2 elemen ini, peran dan tugas itu fondasinya. Jadi mutlak harus ada. Harga mati. Oke, teorinya cukup. Sekarang mari kita lihat gimana semua elemen ini bersatu padu dalam sebuah contoh di dunia nyata. Kita bakal rakit sebuah prompt yang sempurna, langkah demi langkah. Dan voila! Ini dia hasilnya. Sebuah prompt yang super lengkap. Coba perhatiin deh. Ada peran, ada tugas yang spesifik, konteks yang detail, format yang terstruktur, batasan yang jelas, dan bahkan contoh sebagai pemandunya. Dengan instruksi sejelas ini, hampir mustahil AI gagal paham. Jadi, inilah perubahannya. Dari yang tadinya frustrasi jadi super presisi. Dari yang tadinya instruksi cuma satu baris yang ambigu, jadi sebuah formula multidimensi yang ngasih hasil akurat. Ini adalah lompatan besar dalam cara kita bekerja sama dengan AI. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kalau hasilnya jelek, itu bukan salah AI-nya, tapi salah promptnya. Cukup investasi 2 menit ekstra di awal buat ngerancang prompt yang solid, itu bisa menghemat 20 menit waktu revisi nanti. Ini soal kerja cerdas, bukan kerja keras. Dengan kerangka RTCFCE ini, kalian bukan lagi sekedar pengguna pasif. Kalian adalah seorang sutradara. Kalian yang mengarahkan, membentuk, dan memandu AI untuk menciptakan hasil persis seperti yang ada di kepala kalian. Kalian yang pegang kendali. Nah, sekarang giliran kalian. Dengan formula ini di tangan, prompt hebat apa yang bakal kalian ciptakan? Coba deh pikirin satu tugas dan rancang prompt terbaik kalian pakai formula ini. Selamat berkreasi.